Top, luar biasa Lesti Bilar. Gila bener. Semua orang terkecoh dan semua orang kena prank. Seolah-olah ada prank dan seolah-olah ada settingan. Luar biasa. Top. Dramanya tapi tidak untuk saya. Saya tahu keadaan kamu seperti apa. Oke? Kejora cabut laporan KDRT-nya. Mohon maaf ya teman-teman di sana yang bilang kecewa sama keputusannya Lesti, terus pada nyorak-nyorakin Lesti, bilang ini prank lah dan bikin kecewa berat lah. Apaan sih kalian? Gak usah kayak sebegitunya. Rizky Bilar itu punya orang tua. Walaupun bisa jadi Lesti itu sebelum seikhlas itu, namanya orang tua sudah memohon, meminta. Gak mungkin juga kan yang namanya Lesti itu setegar dan sejahat itu. Ya dia juga pasti mikirin, oh iya ya, Rizky Bilar itu punya orang tua. Dan orang tuanya itu juga Lesti sayang banget, ya kan, ke Lesti atau ke Bilarnya. Ya wajar lah sama Lesti dicabut perkaranya. Terus Lesti itu yang aku lihat, dia hanya ingin buat jerak suaminya aja. Betapa tidak jeraknya Rizky Bilar ini. Kalian lihat video kemarin yang beredar, dia memakai baju orange, dipermalukan depan orang banyak yang nyinyir, orang yang kamera itu si wartawannya ada celetukan yang menyakiti, dengan dia berdiri sambil dia nggak tahu perasaan dia itu benci sama diri dia sendiri, apa dia kesal sama diri dia sendiri, apa gimana, udah mungkin perasaannya udah berkecamuk, tidak tahu perasaannya seperti apa. Itu kan sudah membuat jerak sebenarnya begitu. Justru dengan seperti ini Bilar tidak akan menyia-nyiakan Lesti lagi. Dengan kata lain seperti ini, oh gue udah tahu nih sifatnya nih anak baik, solehah, penurut, tapi sekali dia sakit hati tindakannya nggak main-main. Ya udah, jeraknya sudah selesai, dia sudah merasa bagaimana caranya mempermalukan. Kan waktu itu Bilar pernah melempar depan banyak orang. Nah sekarang dia pakai baju orange di depan orang, seluruh Indonesia Raya merdeka melihat, sudah malu kan rasanya. Ya udah selesai. Kalaupun dia sekarang balikan lagi sama Lesti, udah qadarullah, janganlah ngomong prank-prank. Kalian tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka berdua. Ada apatis anaknya juga itu, Baby L, mau gimana itu dia kalau bapaknya enggak ada. Lagi pula kan Lesti datang ke Arab Saudi itu umroh untuk menenangkan diri dengan keputusan dia yang sebenar-benarnya. Buktinya ketika tahu panggilan dia belum selesai umroh udah balik. Karena apa? Nyelamatin suaminya. Dia kan cuma efek jerah doang sebenarnya. Ya udah, kita udah alhamdulillah. Jangan heboh lah, jangan ini prank-prank dan sebagainya. Enggak lah, ini beneran loh gitu. Selamat ya Dede Lesti sama Bilar. Bilar juga mudah lebih baik ya sayang. Udah sebegitu aja. Assalamualaikum. Apa perlu saya bongkar? Sebenarnya saya udah nggak peduli. Tapi ini sudah menghebohkan jagat semua Indonesia. Kalian tuh harusnya paham dan kalian tuh harusnya sadar. Kalian itu public figure. Semua orang menunggu dan mengkhawatirkan tentang keadaan kamu, Lesti. Tapi kamu tidak peduli dengan semua itu. Kamu mengedepankan emosi, kamu lapor kepada polisi, itu tujuannya apa? Biasanya nih, selama saya tahu tentang masalah ini udah banyak sekali loh. Tadinya saya salut loh sama kamu. Kamu tuh sebagai pionir, penggerak, pemberani untuk masalah KDRT, lapor terhadap polisi. Bahwa kamu tidak bisa diintervensi siapapun. Kamu tidak bisa dikasarkan, di KDRT-kan oleh suami kamu. Itu top. Tapi ternyata kamu main cabut aja. Tidak ada efek jerahnya buat suami kamu. Dengan alasan anak. Cemen. Mental kamu itu bukan mental bintang yang besar. Ternyata kamu chill. Sorry ya. Saya tidak mau ikut campur, tapi saya harus berspeak up di sini. Karena kamu sudah merusak
semua yang namanya perasaan orang itu untuk intens ke kamu. Padahal kemarin itu ada kasus tuh di studio di Stadion Malang. Sampai ratusan orang loh mati. Terus kasus Sambo terkubur gara-gara kasus KDRT-nya kalian. Artinya apa? Artinya kamu itu memang diperhatikan oleh semua orang. Oke, dan satu lagi ya, pengacaranya. Saya minta tolong, Anda jangan mengintervensi polisi. Polisi sudah bekerja keras untuk memproses laporannya Lesti. Oke? Harusnya kalian saling menghargai dong. Bagaimana proses polisi? Masa main tanda tangan cabut polisi terus langsung dikeluarkan? Jujur aja gue bingung kok ada ya psikolog atau psikiater tuh yang julid. Gue gak tahu video ini masuk ke FYP Doi atau enggak. Cuman gue kayak bener-bener definisi gak habis pikir aja gitu tadi lewat di FYP gue, dan menurut gue itu udah julid banget gitu. Maksud gue tuh gini, kayak kita tuh udah dipercaya sama klien kita untuk mendengar semua keluh kesahnya dia, semua ceritanya dia. Bahkan mungkin kita adalah satu-satunya orang yang tahu tentang cerita itu. Tapi gimana ceritanya kalian bisa membuat sebuah cerita itu menjadi bahan julitan? Atau mungkin bahan untuk merendahkan, untuk menjatuhkan. Emang sih gue masih mahasiswa semester 7. Tapi gue aja udah diajarin tentang yang namanya confidentiality. Sebelum seorang psikolog atau psikiater menjadi seorang psikolog atau psikiater, mereka pasti punya yang namanya sumpah profesi. Pasti melakukan hal tersebut. Dan di dalam sumpah profesi itu ada nih bulir-bulir yang namanya bulir kerahasiaan. Maksud gue kayak bulir yang mengharuskan kita untuk merahasiakan sesuatu. Pasti ada tuh namanya bulir confidentiality, itu pasti ada. Karena gue belum disumpah aja, gue udah ditekenin tentang confidentiality itu. Jadi gue super sangat menyayangkan kalau misalnya ada nih psikolog atau psikiater yang masih kayak gitu, masih julid gitu. Bahkan ya mungkin gak sejauh julid, tapi kayak ada juga loh yang ngancem di sosial media kayak, gue tahu cerita lo, jangan sampai gue sebarin ya di sosial media. Dan di situ title-nya dia itu udah seorang profesional. Hal-hal kayak gitu loh yang bikin masyarakat awam tuh jadi nggak percaya dan jadi nggak mau datang ke psikolog atau psikiater. Karena ada oknum nih yang melakukan hal-hal kayak gitu. Kita semua kan pasti punya satu visi dan misi yang sama dong. Nyebarin awareness tentang mental health ke semua orang di belahan dunia manapun, terutama di Indonesia. Tapi kalau misalnya psikolog-psikolog atau psikiater kayak gitu, gimana caranya? Gimana caranya orang mau percaya ke kita? Nandi, kate Nandi. Ngopi deh. Wis Kak, ngopi-ngopi wis nang omah tak gawe kopi dhewe. Masuk arek ngopi. Kak ngopi, melbu wis, Kak ngopi-ngopi. Erek. Gak usah melbu. Tak gawe kopi dhewe nang omah. Masuk. Wis Kak ngopi-ngopi anak gawe dhewe.